Nah, selanjutnya di poin berikutnya yang ditanya mekanisme kehilangan panas apakah yang terjadi pada kasus tersebut ya atau kasus di atas. Yang ditanya sekali lagi mekanismenya bukan diagnosanya. Ya, hati-hati ketika kita menentukan ini, membedakan bahwa apakah ini sianosis ataukah ini hipotermi. Nah, tadi untuk bayi hipotermi saya sudah menjelaskan didukung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat sehati. Sehat itu harus dan pasti. Nah, kali ini kita akan membahas masih seputar atau soal-soal uji kompetensi bagi kakak-kakak, adik-adik, teman sejawat, rekan-rekan di luar sana yang akan mengikuti uji kompetensi. Kami doakan semoga dimudahkan dan dilancarkan. Pastinya harus semangat, selalu semangat, dan terus semangat. Oke, baiklah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal UKOM bayi, balita, dan anak prasekolah. Tentunya masih dengan tema fisiologis ya. Nanti kita akan membagi part 1 dan part 2. Di part ini kita akan membahas tentang yang fisiologis. Kemudian part patologis akan di pertemuan selanjutnya. Oke, mari kita ke soal yang pertama. Oke, baiklah, di soal yang kedua yang harus kita garis bawahi yaitu subjeknya bayi, waktunya 4 hari, setting tempatnya di puskesmas. Nah, yang harus kita garis bawahi keluhan-keluhan yang bukan fisiologis atau keluhan yang bukan normal, yaitu bayi malas menyusu, kita garis bawahi, tidur terus ya, kurang aktif menghisap ASI, dan di hasil pemeriksaannya sudah jelas sklera dan kulit bayi tampak kuning. Nah, di sini yang ditanyakan key point selanjutnya, diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut. Nah, jawabannya sudah pasti adalah ikterus fisiologis. Nah, kenapa ikterus fisiologis? Ya, ikterus fisiologis kenapa? Ya, karena kita membedakannya ikterus fisiologis dan patologis. Bagaimana kita membedakan? Nah, kalau patologis ya, dia sudah pasti kadar bilirubinya ada yang bahkan lebih dari 5 mg per sen kadar bilirubinya. Nah, dan biasanya kalau patologis ini dia nanti ditentukan oleh tanda Krimer. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika di soal ya, di soal ini kenapa jawabannya fisiologis? Karena kita melihat kalau patologis sudah sampai berat mengarah ke tanda Krimer yang kelima. Nah, yang membedakan apa? Yang satu yaitu bayi tampak kuning di kepala sampai dengan leher, termasuk muka ya. Berikutnya ya, dari dari mulai leher sampai dengan di atas pusat. Jadi tubuh bagian atas, leher sampai dengan di atas pusat ya, jadi bagian atas. Nah, yang ketiga ya, di bawah pusat sampai dengan ya, di bawah pusat sampai dengan tungkai atau di lutut atas. Dan yang keempat yaitu di bawah lutut sampai dengan lengan-lengannya ya, sampai dengan lengan bayi kuningnya ya. Dan yang terakhir adalah sudah sampai ke ujung-ujung telapak tangan dan kaki. Dan yang lebih parahnya adalah kadar bilirubinya ya, bilirubinya bisa mencapai sampai 16 mg per sen. Nah, itu kalau patologis ya, berarti sudah ditemukan tanda-tanda kuningnya makin parah ya, berpatokan pada tanda-tanda ini. Nah, kenapa jawabannya bukan curve icterus ya? Curve icterus adalah bilirubinnya sudah over, kuning
ikterusnya sudah over, si tubuh bayi tidak bisa mengkompensasi sehingga dampak buruknya atau komplikasinya sampai kerusakan pada otak. Nah, di soal adalah kenapa jawabannya bukan jaundice. Jaundice ini hanya untuk istilah kuning, ya, hanya untuk istilah kuning, ya. Tadi hati-hati membedakan kalau ikterus kuningnya disertai tanda-tanda bayinya malas menyusu, ya. Nah, kenapa bukan jawabannya asfiksia? Asfiksia itu adalah bayi tidak menangis, ya, dan kekurangan oksigen. Didukung dengan pemeriksaan penunjangnya adalah Apgar skor di 1 menit pertama dan 5 menit berikutnya, ya. Bayi kekurangan oksigen, ya. Kalau untuk tanda awalnya sebelum 1 menit, yaitu ciri-cirinya adalah bayi lahir tidak menangis, gerakannya lunglai, ya. Bayi tidak menangis, gerakannya lunglai, warna kulitnya kebiruan. Oke, jadi jelas jawabannya ikterus fisiologis. Bapak. Oke, baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Mungkin yang sudah melihat konten kami di video-video sebelumnya, kita langsung saja fokus ke key point-nya. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah waktunya, ya. Berarti siapa subjeknya, bayi, waktunya 1 jam, setting tempatnya di praktik mandiri bidan, berarti di vaskes tingkat pertama. Jadi kewenangan bidan mutlak di sini nih, ya. Berikutnya, key point selanjutnya kita garis bawahi atau kita buat warna merah yang keluhan-keluhan patologis. Kita lihat di hasil anamnesisnya tidak ada keluhan yang patologis. Kita akan temukan di hasil pemeriksaan, di mana yaitu pada suhunya yaitu 35 derajat Celcius, di mana suhu ini adalah suhu yang di bawah normal. Suhu normal pada bayi 36,5 sampai 37,5. Jika suhunya sudah 35 derajat Celcius berarti bayi itu kedinginan atau kehilangan panas, ya. Disebutnya hipotermi. Berikutnya ekstremitas bayi pucat, berarti ujung-ujung ekstremitasnya jari tangan atau jari kakinya pucat, atau bahkan kalau orang kedinginan bisa sampai biru, ya. Dan teraba dingin. Jadi orang-orang yang kita misalnya kedinginan di ruangan yang ber-AC, pasti kita akan meraba tubuh kita itu teraba dingin dan ujung-ujung jarinya biasanya pucat atau ada yang kebiruan. Nah, selanjutnya di poin berikutnya yang ditanya mekanisme kehilangan panas apakah yang terjadi pada kasus tersebut, ya, atau kasus di atas. Yang ditanya sekali lagi mekanismenya, bukan diagnosanya, ya. Hati-hati ketika kita menentukan ini, membedakan bahwa apakah ini sianosis ataukah ini hipotermi. Nah, tadi untuk bayi hipotermi saya sudah menjelaskan didukung dengan suhunya, tetapi kalau sianosis, kekurangan oksigen, keterangannya hanya ujung-ujung ekstremitasnya atau seluruh bagian tubuhnya berwarna biru karena kurang oksigen, dan biasanya didukung dengan, kalau sianosis pada bayi baru lahir didukung dengan Apgar skornya, ya. Mungkin kalau pada bayi atau anak, kalau sianosis didukung pemeriksaan fisik di seluruh tubuhnya biru, ya, dari hasil saturasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode kehilangan panas. Yang pertama adalah pada bayi, ya, atau kedinginan pada bayi, yaitu dengan cara konduksi. Nah, kalimatnya, kata kuncinya adalah huruf D di tengahnya. Berarti si bayi atau permukaan tubuh atau kulit bayi akan, ya, ketika bersentuhan dengan benda, dengan timbangan, ya, atau dengan alat, ya, jika bayi tidak menggunakan pakaian atau alat ini tidak dialasi, maka akan
Oke, saya ulangi lagi. Jadi jika tubuh bayi ya atau kulit bayi bersentuhan atau berkontak langsung dengan bagian-bagian alat-alat ini ya, tersentuh kulitnya dengan ini ya, maka dia akan si bayi akan kedinginan. Nah, contohnya apa? Ya tadi bayi diletakkan di timbangan tanpa alas, atau memeriksa pakai ujung stetoskop langsung ke tubuh bayi ya, atau tangan penolong ya, bidan, perawat atau dokter ya, itu dalam keadaan dingin ya, atau ketika memeriksa dalam keadaan dingin langsung memegang bayi, itu konduksi. Berikutnya adalah evaporasi ya. Evaporasi di mana kita lihat kata kuncinya huruf P di tengah. Nah, kenapa? Ini artinya penguapan. Penguapan berarti bayi akan kehilangan panas atau kedinginan ketika bayi baru lahir langsung dimandikan. Ya, artinya apa? Dia pasti akan terjadi penguapan karena air ketubannya masih banyak, tapi langsung dimandikan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa memandikan bayi baru lahir baru boleh dimandikan minimal 6 jam. Nah, ini penguapan yang harus digarisbawahi ya. Berikutnya yang ketiga adalah kita mekanisme kehilangan panas, yaitu secara radiasi. Nah, apa itu radiasi? Radiasi itu keterpaparan langsung si bayi terhadap lingkungan sekitar yang dingin ya. Artinya di dalam satu ruangan itu ya, si bayi langsung, jadi radiasi itu ada pancaran langsung, ada paparan suhu langsung. Jadi misalnya apa ya, di ruangan itu pakai AC ya, atau bayi dalam keadaan telanjang atau tidak berbaju ya. Jadi ini harap diingat. Jadi ada yang membuat si bayi langsung ya, dari ruangan itu langsung terpancar radiasi ya. Kalau radiasi biasa kalau kita dilihat paparan cahaya itu langsung ada kontak langsung ya. Nah, yang terakhir adalah konveksi. Nah, yang membedakan antara konveksi dan radiasi, adalah sama-sama ada paparan udara tapi secara tidak langsung. Tadi radiasi langsung, kalau konveksi misalnya apa? Di dalam ruangan ini dihidupkan kipas angin. Nah, kipas angin itu biasanya pantulan anginnya ya, meskipun kipas angin itu nggak langsung dihadapkan ke bayi atau ke tembok, pasti akan memantul ya jika bayi ada di ruangan itu, atau bayi diletakkan di dekat jendela ya, jadi dari luar akan terpapar suhu atau udaranya. Nah, jadi jelas jawabannya adalah yang D, konduksi ya. Harap diingat, kalau radiasi sekali lagi ada paparan udara langsung, kalau konveksi berarti paparan udaranya secara tidak langsung. Oke, baik, kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu masih ada hubungannya dengan soal sebelumnya ya, dimana siapa subjeknya masih bayi, waktunya masih 5 hari, setting tempatnya masih di praktek mandiri bidan. Nah, keluhannya yang harus kita garis bawahi yaitu sejak 1 hari yang lalu kulit bayinya agak kekuningan. Nah, hasil anamnesisnya malas menyusu kita perlu garis bawahi. Hasil pemeriksaannya yang perlu kita garis bawahi, muka sklera tanpa kekuningan. Nah, karena di sini belum ada kadar bilirubinnya, kita masih menganggap ini adalah icterus fisiologis ya. Nah, pertanyaannya adalah, key point selanjutnya adalah anjuran apakah yang tepat untuk kasus tersebut di atas. Nah, perlu tadi saya ulangin bahwa kita harus hati-hati jika sudah ada hasil pemeriksaan penunjang bilirubin berupa kadarnya, hati-hati jika sudah di atas 5 mg/% ya, kurang lebihnya hati-hati ya. Yang tadi yang sampai parah sekitar kurang lebih 16 mg/%. Nah,
sudah pasti jawabannya adalah C. Terus diberi ASI dan jemur di bawah sinar matahari ya. Pagi pastinya ya. Oke, kenapa jawabannya bukan uji KOMS? Uji KOMS ini adalah uji di mana untuk melihat kalau di ibu hamil untuk melihat apakah darah ibu, antibodi darah ibu akan bisa membahayakan bayinya atau tidak ya jika di ibu hamil. Tetapi kalau di pasien umum, uji KOMS ini untuk memeriksa atau kasus-kasus pada anemia ya, pada kasus-kasus ya tadi antibodi atau proteinnya ini dihubungkan dengan kasus anemia ya. Nah, pada pasien-pasien anemia maksudnya yang dicurigai itu diduga anemia hemolitik. Nah, untuk kenapa jawabannya bukan persiapan rujukan ke rumah sakit? Nah, di soal tadi ikterusnya diagnosisnya adalah fisiologis, jadi belum perlu rujukan ya. Jika diperlukan rujukan ya tadi sudah ada pemeriksaan penunjang kadar bilirubinnya lebih dari 5 mg persen atau di tanda-tanda Kramer atau Kramernya ya itu udah pasti lebih dari 1. Tadi yang saya sebutin 2, 3, 4, 5 ya. Berikutnya, kenapa jawabannya bukan memberikan informasi tentang transfusi tukar darah tadi? Karena tukar darah itu ya, konseling atau KIE tukar darah itu perlu disampaikan kepada bayi-bayi atau pasien yang ikterusnya sudah berat, artinya tadi sudah keren ikterus ya. Yang tadi saya sampaikan di soal sebelumnya bahwa yang komplikasinya bisa nanti sampai kerusakan otak atau cerebral palsy. Nah, kalau untuk keren ikterusnya adalah tanda-tandanya bayinya ototnya tegang, ada sampai bahkan yang kejang di situ ya. Jadi di keren ikterus itu sudah bayinya mengalami kejang ya karena saking tingginya kadar bilirubinnya. Nah, kenapa jawabannya bukan pemberian informasi tentang tanda bahaya pada bayi? Nah, di soal ini bukan hanya memberikan KIE tentang tanda bahaya, tetapi sudah harus action ya, bukan lagi tanda-tanda bahaya bayi kuning harus ini, tapi sudah action karena sudah kelihatan tadi bayinya kuning ya, sudah mengarah ke tanda-tanda Kramer yang pertama ya, meskipun belum ada hasil pemeriksaan penunjangnya. Jadi udah mulai action. Kalau ini hanya sekedar pencegahan atau promosi ya, tapi yang dibutuhkan adalah action, asuhannya ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah berikan ASI sesering mungkin, seoptimal mungkin, dan jemur bayi pada sinar matahari pagi pastinya di bawah kurang lebih jam 9 atau jam 10. Oke, kita ke soal keempat. Soal keempat yaitu ya kita lihat masih subjeknya adalah anak ya atau bayi ya, karena definisi dari bayi usia 0 sampai 1 tahun ya, umurnya 26 tahun yang harus kita garis bawahi. Nah, setting tempatnya di sini posyandu. Nah, kita garis bawahi apa yang menjadi atau yang perlu kita tekankan di sini. Nah, yang di sini adalah mendapat imunisasi BCG karena kasusnya adalah fisiologis ya. Jadi kita lihat melakukan imunisasi BCG. Nah, yang ditanya meja keberapakah penyuluhan individu atau konseling dilakukan di posyandu ya pada kasus tersebut? Ya, jawabannya adalah di meja keempat. Oke, nah kita perlu tahu bahwa meja kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Ini di soal saya adalah sebenarnya ini untuk memudahkan saya langsung menulis meja keempat penyuluhan ya. Namun yang sebenarnya di meja keempat yaitu meja untuk memberikan konseling informasi atau komunikasi informasi edukasi atau konseling ya
dan pemberian makanan tambahan sebenarnya di meja keempat ya. Tadi saya untuk memudahkan bahwa saya langsung saja di meja keempat adalah penyuluhan. Nah, jadi tetap jawabannya sudah pasti di meja keempat. Nah, di meja pertama adalah pencatatan atau register. Jadi di sini ada yang namanya semuanya di sini, register, pendaftaran, semuanya ada di sini. Ya, baik ibu hamil, balita yang datang maupun lansia ya. Nah, berikutnya di meja kedua yaitu dilakukan pengukuran, semuanya di meja kedua. Pengukuran ini bisa timbang badan, berat badan, mengukur lila ya, baik lila ibu hamil, bayi ya, lingkar kepala, pokoknya semua pengukuran ada di sini ya. Berikutnya selanjutnya mencatat ya, dilakukan pencatatan. Nah, hindari sahabat sehati bingung dengan yang di meja pertama tadi. Di meja pertama itu bukan berarti pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan yang tadi di sini, khawatir keliru ya. Pencatatan yang di meja pertama itu adalah ditulis benar nggak di register namanya ya, sesuai dengan bukunya atau tidak ya. Jadi pencatatan nama pasiennya. Nah, tapi di meja ketiga ini pencatatan hasil pemeriksaan ya. Saya khawatir bingung ya. Jadi ini pencatatan di sini saya hapus saja supaya lebih fokus kita ke register atau pendaftaran. Nah, di meja kelima itu tindakannya bisa berupa apa saja ya, tadi misalnya memeriksa ibu hamil, pelayanan ANC ya, imunisasi di lansia, di sini semuanya diberikan pelayanan KB, di sini semuanya pokoknya tindakannya ya, asuhan dan tindakan dari sini. Dan ingat di keempat adalah pemberian makanan tambahan. Oke, bagaimana masih tetap semangat? Oke, yang mau sambil makan, sambil minum ya, sambil nyemil ataupun apa, silakan ya, supaya menambah fokusan kita. Ataupun kalau ada yang mau mendengarkan musik, mungkin musik relaksasi atau apa, hindari saja jadi tertidur, mudah-mudahan enggak ya. Oke, untuk supaya nih otak kanan kita dipakai untuk berpikir, tetapi kita ada penyeimbangnya, yaitu pastinya dengan relaksasi atau ini itu kan aromaterapi ya, jadi untuk bisa relaksasi ya, dan lain-lain lah pokoknya ya. Jadi hindari, jangan sampai karena Anda saking fokusnya, karena saking giat belajarnya diporsir sehingga lupa bahwa otak kanan dan otak kiri harus tetap seimbang ya. Atau sambil dengan makan coklat atau makan es krim, mungkin kita lanjutkan ya. Di sini soalnya adalah seorang bidan melakukan kunjungan neonatal ya, berarti 0 sampai 28 hari ya. Kalau neonatal definisi ya, kalau bayi 0 sampai di atas 28 hari sampai 1 tahun ya. Subjeknya masih bayi, umurnya waktunya 3 hari, setting tempatnya di rumah, hasil pemeriksaannya kita lihat semuanya normal kecuali nih kulit bayi terlihat kuning sampai dengan leher. Tadi termasuk tanda Kramer nomor 1, berarti ya yang sudah menyimak dari pertama ya. Yang ditanya adalah key poinnya, data fokus apa yang perlu digali oleh bidan. Ya pasti tadi penyebab kuning kan apa? Bayinya kurang optimal disusuin dan mungkin kurang mendapat paparan sinar matahari pagi. Nah, sudah pasti jawabannya frekuensi bayi menyusu. Oke. Nah, yang ditanya adalah data fokus. Kenapa kita ditanya data fokus? Ya karena di keluhan di hasil pemeriksaan tadi sudah terlihat kuning ya sampai dengan leher, dan itu masuk ke tanda Kramer nomor 1 ya. Coba lagi dibuka catatannya yang tadi atau di flashback ke video sebelumnya atau konten sebelumnya ya. Nah ini ya, jadi harap diingat data fokus. Jadi kita cari penyebabnya apa ya.
Kalau penyebabnya produksi ASI yang kurang optimal, otomatis akan terjadi bendungan. Maaf diralat, kalau masalahnya tentang produksi ASI yang kurang optimal, berarti si bayi si bayi bukan hanya kulitnya kuning sampai leher, tetapi dia bisa tanda primer sampai parah, yang kelima ya. Tapi kalau produksi ASI-nya berlebihan, akan terjadi bendungan ASI ya. Nah, kenapa data fokusnya bukan refleks hisap bayi? Refleks hisap bayi di sini data fokusnya kenapa tidak dikaji atau digali lebih ke arah frekuensi bayi menyusu? Karena refleks hisap bayi di sini adalah tadi ketika refleksnya bagus, tetapi ibunya kurang menyusui atau si bayinya kurang aktif dalam menyusu. Buat apa tadi di soal sebelumnya refleksnya kuat tetapi masalahnya ASINya belum lancar ya. Nah, kenapa bukan cara menyusui yang baik? Kalau cara menyusui yang baik dan benar, nah itu masalahnya akan terjadi kucing susu lecet kalau teknik menyusuinya kurang tepat. Kenapa data fokusnya bukan mulai terjadinya kuning ya? Nah, buat apa mengkaji kapan mulai terjadinya kuning ya? Iya, memang penting. Fisiologisnya adalah di dalam 3 hari pertama. Yang dibilang fisiologis adalah icterus fisiologis terjadi pada 3 hari atau baru muncul di hari ketiga. Nah, di sini di hari ketiga, tetapi kita lebih mengkaji bukan diprioritaskan kapan mulai terjadinya, tapi lebih baik frekuensi bayinya menyusui karena akan mempengaruhi pendukung diagnosa kita. Oke, kita ke soal yang kelima. Subjeknya masih bayi ya, lahir di puskesmas. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan di sebelumnya ya, tanda awal kita melihat menilai atau ya tadi tanda atau penilaian awal bayi ya. Jadi bukan Apgar score, namun kalau ditanya tanda awal yaitu 3 ya, bukan di 1 menit ya, di tanda awal ya, penilaian awal. Tangisan, menangis kuat, kemerahan, gerakan aktif ya. Nah, hasil anamnesisnya normal, kita abaikan. Hasil pemeriksaannya suhunya juga normal, dilakukan IMD selama 1 jam. Nah, ini berarti asuhan fisiologis. Nah, yang ditanya apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada bayi tersebut. Nah, kata kuncinya sudah jelas di sini, 1 jam, berarti dari dia lahir ya, waktunya adalah 1 jam. Harus diapain nih yang paling tepat? Jelas jawabannya injeksi vitamin K. Di mana vitamin K? Ada yang tahu vitamin K di mana? Vitamin K yaitu di paha kiri. Kemudian 2 jam setelah lahir ya. Baik, tadi yang saya maksud 2 jam setelah bayi lahir yaitu disuntik hepatitis B0. Nah, ini harus yang digarisbawahi 2 jam setelah bayi lahir atau 1 jam dari suntik vitamin K ya, suntik vitamin K di paha kiri, dan hepatitis B0 yaitu di paha kanan ya. Nah, ini dosisnya kita harus sama-sama tahu, 0,5 cc disuntik di IM, begitupun dengan vitamin K di IM, dosisnya 1 mg 0,5 cc. Ingat ya, dosisnya 1 mg ya. Jadi ininya mengikuti ya. Jadi kandungan vitamin K sebenarnya ada 2 mg, tapi kita butuhnya hanya 1 mg setengah cc. Karena di vitamin K di di ampulnya itu 2 mg 1 cc. Yang kita butuhkan hanya 1 mg, jadi 0,5 cc. Nah, memandikan bayi, kenapa nggak memandikan bayi? Karena memandikan bayi tadi minimal baru boleh dimandikan setelah 6 jam setelah lahir. Nah, kenapa bukan melanjutkan IMD ya 1 jam lagi? Karena setelah IMD ya harus dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, kenapa jawabannya bukan refleks? Refleks nanti saat semuanya sudah pemeriksaan fisik sudah selesai.
Oke, kita ke soal yang keenam. Di sini subjeknya bayi laki-laki, ya, waktunya 3 hari, setting tepatnya di PMB, praktik mandiri bidan. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah keluhan yang bukan fisiologis, yaitu ASI belum lancar, ya. Di sini ada keterangan ASI belum lancar. Nah, kita lihat hasil pemeriksaannya, itu hasil anamnesisnya tadi ASI belum lancar. Hasil pemeriksaannya yang perlu kita garis bawahi yang mana ya? Kita lihat. Oh, ternyata refleks hisapnya kuat, harusnya ASI-nya sudah lancar. Jadi yang perlu kita garis bawahi, ASI-nya belum lancar. Nah, pertanyaannya di poin berikutnya, pendidikan kesehatan apakah yang harus diberikan oleh bidan pada kasus tersebut? Sudah pasti jawabannya, karena di sini didukung refleks hisap kuat, ASI-nya belum lancar, adalah yaitu cara atau teknik menyusui yang benar. Mungkin teknik menyusuinya kurang tepat sehingga bayi kurang optimal dalam menghisap, dan sudah pastinya ASI-nya akan keluar belum lancar atau kurang optimal, ya. Kenapa? Ya, kenapa jawabannya cara menyusui yang benar? Ingat, masalahnya ASI-nya belum lancar, ya, bukan ASI-nya belum keluar atau tidak keluar. Jadi tugas kita di sini adalah membuat ASI-nya lancar atau supaya produksi ASI-nya meningkat atau bertambah, ya. Ingat. Nah, kenapa jawabannya bukan ASI eksklusif? Kita sama-sama tahu definisi. Di sini Penkes yang dibutuhkan memang bisa ASI eksklusif, tapi di sini permasalahannya yang menjadi prioritasnya di sini ASI-nya belum lancar. Kalau ASI eksklusif itu adalah kita memberikan Penkes memberikan ASI saja tanpa tambahan makanan apapun atau cairan selama 6 bulan. Tapi ini lihat prioritas masalahnya di sini, ya. Berikutnya, kenapa kita bukan menjawab gizi ibu menyusui? Gizi ibu menyusui adalah untuk mendukung keluarnya ASI, ya, atau untuk menjaga kestabilan produksi ASI-nya, ya. Di sini adalah ASI-nya belum lancar. Jadi tugas kita adalah harusnya menstimulasi, ya. Memang benar semuanya harus diimbangi dengan gizi ibu menyusui, nutrisi seimbang, memang benar. Tapi ingat, prioritas utama kita ASI-nya belum lancar. Berikutnya, kenapa jawabannya bukan perawatan bayi? Ya jelas tidak ada hubungannya, ya. Kalau perawatan bayi itu perawatan bayi, kenapa? Karena perawatan bayi dilakukan untuk, yang jelas sasarannya bukan untuk kesini perawatan. Dan ini ingat, dan ini adalah sudah 3 hari, berarti perawatan bayi ibunya harusnya sudah mandiri, sudah bisa mandiri. Nah, kenapa bukan tanda bahaya pada bayi? Di soal tidak ditemukan tanda bahaya pada bayi karena ini fokusnya di ASI belum lancar, ya. Nah, itu. Oke, semoga jawabannya cukup jelas dari saya, yaitu cara menyusui.